Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang tadi kita dengarkan bersama berkaitan masalah keutamaan berjamaah ataupun keutamaan sholat, kewajiban kita yang sebagai motivasi buat kita, diawali dengan juga keutamaan sebagai seorang muadzin ataupun orang yang tukang azan. Keutamaannya sungguh sangat luar biasa sekali. Lagi-lagi saudara-saudaraku sekalian, para jamaah, para mustamiin yang ada di rumah, memang kajian kuliah subuh kita ini sekedar untuk mengingat-ingat keutamaan-keutamaan dan mengingat-ingat fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan-amalan. Kemarin alhamdulillah nyambung nih materi nih dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau yang kemarin sempat mengikuti kuliah subuh, tentunya alhamdulillah akan nyambung, apalagi berkaitan masalah anjuran untuk kalau bisa berwudu dari rumah. Setelah berwudu di rumah, jalannya pelan-pelan, karena setiap langkah yang kita lakukan itu ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuju masjid atau menuju musola untuk melaksanakan sholat, tapi sudah berwudu dari rumah ya. Itu barusan hadis yang sudah disampaikan itu tadi di bagian akhir sebagai penunjang penguat apa yang pernah saya sampaikan kemarin. Saya pun nggak janjian ini ya, nggak janjian dalam arti nyuruh bahasnya itu seperti ini. Ya inilah mungkin ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian akhirnya menjadi hidayah buat kita semuanya. Yang lagi-lagi saya bilang, itulah kenapa para ulama mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Ini satu pembuktian kembali adanya taufik, adanya kecocokan, maka disitulah akan adanya hidayah. Jadi tanpa ada janjian, saya bilang terserah mau dibawain apa ya, terserah mau disampaikan apaan kayak mau disampaikan. Yang pasti ini adalah untuk ngisi kuliah subuh. Jadi saya nggak nyuruh dia harus nyampein ini ternyata kok cocok, artinya nyambung dengan apa yang saya sampaikan kemarin ya. Maka dari itu alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua yang ada di rumah bisa mendapatkan hasanah, tambahan hasanah keilmuan, atau minimal untuk lebih memperkuat apa yang sudah pernah kita jalanin, lebih dikuatkan lagi dengan sebab apa yang kita dengar pada kesempatan subuh kali ini ya. Pertanyaan tuh ya, Tad mau nanya tentang lalai dalam sholat. Gimana kalau hal tersebut karena satu hal, misal karena lagi tugas dan memang harus stay di tempat, tidak bisa ditinggal sebelum ada rekan kerja yang dapat A+, apakah itu termasuk lalai? Ayo tafadhol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalai itu beda halnya dengan kita sedang melakukan sesuatu. Lalai itu ya dia goflah aja, ma'al goflah. Dia nggak mau benar-benar nggak mau sholat gitu, nggak ada di hatinya kerentak untuk sholat. Itu lalai yang dimaksud tadi, ancaman bagi mereka yang melalaikan sholat, mudhoyya'us sholat. Adapun bagi mereka yang punya beban, punya seperti tanggungan, kayak kerjaan model begitu tuh, itu bagaimana ya cara mensiasatinya? Kalau bisa ditinggal itu kerjaan, sholat dulu, sholat. Kalau emang lomanya kagak bisa banget sampai membahayakan diri kita untuk kalau kita sholat, nih kita bahaya nih, hampir nyawa kita bisa hilang nih kalau kita ninggalin nih kerjaan, atau nyawa orang lain bisa hilang dengan kita ninggalin kerjaan ini. Maka sholatnya bisa dijamak. Tapi kalau kerjaannya ini kerjaan apa dulu nih? Tapi kalau kerjaannya sehari-hari ada perbedaan lagi nanti itu ya, ikhtilaf juga ya ulama ya.
Kalau jamaah sholat boleh apa enggak, modelnya jamaah sholat masuk kriteria jamaah sholat apa enggak, yang model kayak gini. Cuma kalau garis besarnya apakah itu termasuk lalai? Insya Allah yang model begini nih, yang model ada uzur, ada ilat, ada sebab, tidak dikatakan lalai. Gitu. Kalau menurut saya yang saya pelajari mungkin kayak begitu gitu. Tidak dikatakan lalai. Nah, mungkin ada tambahan nih, Bang. Tambahin atau. Jadi kalau saya nambahin gini ya, berkaitan lalai itu seperti ada di dalam surat Al-Maun itu kan, fawailul lil musallin. Kita biasanya mengartikannya apa? Celakalah bagi orang yang lalai di dalam sholatnya kan gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan yang dimaksud lalai itu adalah orang yang meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan sholat sampai keluar waktunya. Itu aja satu yang kita garis bawahi, ya. Sampai keluar waktu sholat, akhirnya dia belum melaksanakan sholat juga, maka itulah yang terancam dengan wail, gitu. Fawailul lil musallin. Jadi termasuk orang yang lalai itu adalah orang yang menunda-nunda, entar aja ah, ya akhirnya sampai waktunya habis. Itu yang benar-benar terancam. Tapi kalau dalam konteks ini, ya akhirnya lalai dalam hal karena tugas dan karena sesuatu hal, maka ini adalah sesuatu yang dimaafu, sesuatu yang dimaklum, Allah Maha Tahu. Yang pasti ya, apalagi ini berkaitan dengan keamanan, apalagi ini berkaitan dengan nyawa dan lain sebagainya, ya maka di saat kita sambil menunggu-nunggu dan kebimbangan antara sholat atau tidak, sedangkan kalau mau digantiin juga kayaknya nggak mungkin ada yang gantiin, maka dalam kebimbangan kita, dalam suasana hati seperti itu, sambil menunggu yang aplusan, ya seandainya ada yang datang aplusan waktu sholat masih banyak dan itu sudah biasa misalnya, maka yakinlah sampai kita menunggu aplusan datang dan kita bisa sholat, kita bukan termasuk orang yang lalai dalam konteks ini. Tapi ternyata nggak ada juga yang datang, maka lakukan saja sambil menunggu, sambil banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga Allah mengeluarkan kita dari masalah yang seperti itu di kemudian hari. Semoga nggak terjadi lagi. Itu kan amalannya siapa ya? Amalannya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan kan gitu. Jadi seperti itu juga kita mohon kepada Allah, mohon supaya solusi dalam kebimbangan, kegalauan hati kita. Selain kita sedang merasa resah, di satu sisi harus menjalankan kewajiban kepada Allah, di sisi lain sedang menjalankan kewajiban juga, maka disitulah kita banyakin istighfar, banyakin la haula wala quwata, sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan besok agak gini-gini lagi, gitu maksudnya, ya. Jadi itu saya rasa sebagai tambahan saja yang perlu kita garis bawahi. Orang yang lalai itu bukan berarti orang yang enggak sholat tepat waktu, ya. Walaupun memang ada 3 kriteria ya. Yang pertama, orang yang sholat di awal waktu itu memang lebih afdol, ya. Yang namanya dapat fadilah. Ya alhamdulillah saya subuh ini dapat fadilah nih, karena fadilahnya datang ke rumah. Ya, pagi ini kita alhamdulillah nih keluarga besar. Kita dapat fadilah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang kedua, kita akan dapat kalau kedua itu kita akan mendapat ridwanullah. Ya. Mendapatkan ridhonya Allah. Allah masih ridho dah kalau kita nyol sholatnya di pertengahan waktu. Nah, sholatnya udah injury time nih. Udah di ujung, bahkan begitu kita udah sholat 2 rakaat, sholat waktu yang lain masuk, itu gimana? Ya terusin, ya. Misalnya sholat zuhurnya udah di penghujung, 2 rakaat dapat di masih waktu sholat zuhur,
Mau 2 rakaat lagi, begitu bangun habis rakaat kedua, dia akhirnya apa? Masuk sholat asar. Berarti kan 2 rakaat ini yang satu masuknya di sholat asar. Nah itu nggak apa-apa. Tetap lanjutin aja sholat tersebut. Insya Allah itu masih mendapatkan afwullah, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Pak Ustadz, tadi kan buat laki-laki, buat perempuan apa-apa biar nggak bingung nanti di hari kebingungan maksudnya di hari nanti. Iya, maksudnya fadilah dan keutamaan buat orang perempuan gitu maksudnya ya Mi. Kalau tadi memang azan khusus laki-laki ya. Perempuan apa? Perempuan tetap iqomat ada keutamaan iqomat. Ya sebenarnya tadi ada juga ya. Baca Quran dan lain sebagainya, banyakin. Kalau yang dimaksud pertanyaannya adalah buat perempuan keutamaannya apa nih? Ya banyak juga sebenarnya. Banyak Ya. Gitu. Salah satunya ridho apa bikin suaminya ridho. Ayyuma mra'atin matat zawjuhu radin dakhalat jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia yang suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu berhak masuk ke dalam surga. Ya demikian saudara-saudaraku sekalian. Kalau mau wah Pak Mumun bualan ntar tuh orang yang kagak ada disebut-sebut. Ya mungkin saudara-saudara sekalian, keluarga besar Pak Tua Jino yang mau bertanya masih kami persilakan. Kalaupun sudah tidak ada, alhamdulillah kita tutup. Memang kebetulan hari ini hari libur ya. Hari ini kebetulan hari libur, tanggal merah ya. Makanya alhamdulillah ada saya sempat, karena memang berkaitan dengan ini adalah hari libur. Jadi kita bisa, dan mohon maaf, mohon ridhonya juga, mohon ikhlasnya juga kalau ternyata memang ini waktunya spesial nih. Artinya waktunya spesial, waktunya sampai matahari udah naik tinggi. Ini kita masih begini aja. Mudah-mudahan yang di rumah pada redo, mudah-mudahan yang di rumah pada ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau mau ditutup silakan. Jadi udah diakhirin udah. Itu udah ngakhirin. Udah tutup kalian. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih ayuhal musyahidun rahimakumullah. Dan juga saya mohon maaf apabila dari keterangan yang telah saya sampaikan mungkin ada yang masih belum bisa dipahami atau terlalu bertele-tele atau bagaimana gitu. Mohon maaf karena kita memang masih proses belajar. Ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih sudah diberi waktu untuk belajar bareng. Besok lagi dah. Lanjut tanggung ya. Besok. Saya bikin soal. Oh iya. Ujian soalnya ini hari ini harus dikumpulin soalnya. Iya benar. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan lagi bisa disambung lagi ngajinya. Jadi saya rasa dari saya cukup sekian. Mohon maaf, terima kasih. Nanti ditutup doa oleh Ustaz Samsul. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mari saja kita akhiri dengan doa.
Sekali lagi harapan besar kita mudah-mudahan ibadah puasa yang akan kita laksanakan sepanjang hari nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang sudah kita lakukan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian kuliah subuh kita pada hari ini mudah-mudahan menjadikan tambah ilmu kita, menjadi tambah hikmah kita, menjadi tambah semangat lagi ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن عقل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل صلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام المقبولين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.